Peran keluarga dalam pendidikan. Keluarga terbentuk dari pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tentunya dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Pasangan ini kemudian menjadi orang tua yang tentunya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya pribadi anak-anak yang dipercayakan di tengah-tengah keluarga mereka. Apa saja peran orang tua sebagai pendidik di tengah-tengah keluarga? Yang pertama, sebagai teladan. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Menjadi teladan berarti menjadi figur yang dicontoh anak. Peran orang tua sebagai teladan mewajibkan orang tua bertingkah laku benar, sebab akan dijadikan ukuran bagi perilaku anak kelak di kemudian hari. Kemudian yang kedua, orang tua menjadi motivator bagi anak-anaknya. Sebagai motivator, orang tua memberi semangat yang baik bagi anak, semangat yang tinggi bagi anak. Orang tua memberikan dukungan, dorongan bagi kemajuan dan perkembangan anak. Motivasi dapat diberikan dalam bentuk materi, sikap, dan tindakan. Perlu diingat bahwa tindakan sekecil apapun sangat berarti bagi seorang anak. Orang tua merupakan motivator yang kuat bagi anak, karena anak adalah buah dari kasih sayang mereka. Kemudian yang ketiga, orang tua menjadi teman atau sahabat bagi anak. Menjadi teman atau sahabat bagi anak berarti orang tua memberikan waktu dan kesempatan, memberikan tenaga, memberikan perhatian untuk mendengarkan semua cerita, merasakan sukacita anak, bahkan menerima keluh kesah anak. Banyak anak ketika masih kecil sangat dekat dengan kedua orang tuanya, tetapi ketika mereka sudah beranjak dewasa, kedekatan itu berkurang. Para remaja mungkin setelah mereka bertumbuh kembang menjadi seorang remaja, enggan berbicara dengan orang tuanya. Bahkan ada remaja yang mengalami hubungan buruk dengan orang tuanya, kurangnya komunikasi. Mereka sulit berkomunikasi karena merasa saling bermusuhan. Remaja pun kemudian membangkang terhadap orang tuanya. Sebaliknya, orang tua juga tidak berusaha menempatkan diri sebagai sahabat bagi anak-anaknya. Itu yang ketiga, peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga, yakni menjadi teman dan sahabat atau sahabat bagi anak-anaknya. Kemudian yang keempat, orang tua menjadi inspirator bagi anak-anaknya. Apa maksudnya menjadi inspirator? Inspirator berarti orang tua menjadi figur yang membangun kesadaran anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini ditentukan oleh perilaku serta kesatuan dalam perkataan dan perbuatan. Artinya ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan orang tua. Orang tua mengajarkan yang baik dan orang tua juga melakukan yang baik, sehingga itu menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Jika orang tua melakukan tindakan yang baik dan terpuji, anak akan terinspirasi melakukannya untuk kehidupannya sendiri di kemudian hari. Kemudian yang kelima, peran orang tua yang kelima adalah menjadi konselor bagi anak-anaknya. Maksudnya menjadi konselor bagi anak-anak adalah menjadi pendengar atau pembimbing bagi anak-anaknya. Idealnya, orang tua berfungsi sebagai penasihat dan pengarah. Orang tua menyediakan waktu untuk mendengarkan anak-anaknya berbicara. Orang tua mengarahkan tanpa memaksakan kehendaknya. Berdasarkan arahan tersebut, anak-anak dapat menentukan pilihan dan tanggung jawab atasnya. Itu yang kelima, peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga, khusus bagi anak-anak mereka. Kemudian yang keenam adalah orang tua berperan sebagai pengawas. Apa maksudnya orang tua berperan sebagai pengawas? Apakah orang tua harus selalu standby di sisi anak, di sebelah anak kemanapun anak pergi, dimanapun anak berada? Apakah orang tua harus ada bersama mereka? Tentu bukan seperti itu. Maksudnya orang tua menjadi pengawas adalah orang tua mengingatkan apabila anak-anak mengarah pada hal-hal yang merugikan atau membahayakan diri anak tersebut. Kemudian orang tua juga menegur jika anak-anak melakukan kesalahan, dan tentunya tidak berhenti di situ. Tidak hanya menegur, tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga memberikan pujian atas semua kemajuan, teladan atau prestasi yang ditunjukkan oleh anak. Itulah keenam peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. Betapa sulitnya tugas dan peran seorang orang tua. Orang tua tidak sekedar menyediakan kebutuhan fisik, kebutuhan materi anak-anak, tapi lihat ada 6 peran orang tua yang idealnya harus dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga anak-anak bisa bertumbuh kembang dengan maksimal, sehingga anak-anak pun bertumbuh dan bisa menjadi berkat.
Demikian peran orang tua sebagai pendidik tengah-tengah keluarga. Yang pertama tadi apa? Sebagai teladan. Kemudian yang kedua sebagai motivator. Yang ketiga sebagai teman atau sahabat. Yang keempat menjadi inspirator bagi anak-anaknya. Yang kelima menjadi konselor. Dan yang keenam sebagai pengawas atas tumbuh kembangnya anak-anak. Tuhan berkati.